Tangis yang mengalir dari pekatnya duka yang menyesak dalam kalbu keluarga dan para sahabat mengiringi prosesi pemakaman jenazah artis senior Kiki Fatmala di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat hari ini. Ya, disinilah rumah terakhir Kiki Fatmala sesuai dengan permintaannya kepada sang suami tercinta sebelum pergi selamanya. Di sini pula terurai curahan hati keluarga dan para sahabat akan sosok dan kenangan serta duka yang mereka rasakan akan kehilangan orang tercinta mereka. Seperti diketahui, Kiki Fatmala meninggal dunia pagi kemarin pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di rumahnya di Jakarta. Ia tiada selamanya setelah 2 tahun lebih berjuang melawan penyakit ganas kanker paru-paru stadium 4. Lantas, seperti apa pula wasiat Kiki Fatmala sebelum meninggal dunia? Benarkah ia menolak rangkaian bunga ucapan bela sungkawa dan lebih memilih sumbangan kepada badan amal? Perjuangan Kiki Fatmala untuk sembuh dari kanker paru-paru stadium 4 sempat membuahkan hasil yang baik. Setelah 6 kali menjalani kemoterapi, sel kanker di tubuhnya sempat divonis tidur atau jinak sehingga proses kemo pun sempat di-stop. Tak hanya itu, perhatian dan kepedulian sang suami yang rela di-PHK demi mendampingi istrinya yang sakit pun menjadi sorotan netizen dan jadi viral di sosial media. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Doa dan keheningan yang dibalut duka dan tangis mengiringi prosesi pemakaman jenazah artis senior Kiki Fatmala di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat hari ini. Ke rumah terakhirnya, jenazah Kiki dihantar oleh keluarga dan sahabat-sahabat serta rekan-rekannya dari jagat hiburan. Ini bentuk penghormatan terakhir mereka kepada sosok yang selama ini hadir di tengah mereka dengan kebaikan, kasih sayang, dan cintanya yang mengesankan. Perjuangan Kiki Fatmala di dunia berakhir oleh ganasnya penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya 2 tahun terakhir ini. Dan ia divonis telah tiada pada pukul 5 waktu Indonesia Barat Jumat kemarin di rumahnya di Jakarta. Lantas, seperti apa prosesi pemakaman artis pemeran si manis jembatan Ancol ini? Seperti apa pula saput duka dari keluarga dan sahabat-sahabatnya? Terima kasih buat semua teman-teman wartawan jauh-jauh menyediakan waktu untuk kita semua. Terima kasih kedatangannya. Minta maaf buat semua teman-teman atau orang-orang yang menyakiti, dan tidak ada salah kata atau perbuatan salah. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kakak saya, dia sudah istirahat teman-teman. Ya, mungkin kebaikan apa sih semasa hidup beliau yang masih diingat Nggak bisa dilupakan. yang bisa dilupakan? Kebaikan apa sih sepanjang hidup beliau? Semuanya baik. Dia tidak pernah bicara jelek buat orang lain. Dia selalu positif thinking. Dia selalu bilang tidak boleh menilai orang dari luarnya. Yang baik saya dan dia mami yang baik. Dia baik. Ada pesan terakhir bukan sih Mbak? Ada pesan terakhir nggak dari Mbak? Mau kasih terakhir?
pesannya banyak, dia tuh ada mendidik anak-anaknya untuk Melihat banyak sekali yang mengantar ke peristirahatan terakhir, gimana sih begitu dicintainya gitu Mbak Kiki sama semua gitu, kalangan banyak yang berduka gitu Kak. Amin. Iya, banyak teman-teman saudara-saudara semuanya menyayangi dia dari sakit pun teman selalu ada untuk dia. Dia nggak pernah sendiri, dia selalu itu. Apa yang saya Mungkin apa yang dirindukan dari sosok almarhum? Mungkin waktu-waktu pas kecil mungkin jadi kakak terlalu banyak. Paling bagus dia selalu mengingatkan saya kalau saya yang selalu kita harus kuat, boleh nangis lagi. Saya tuh bandingin sebagai suaminya aja, selalu dekat dia sampai terakhirnya. Suami yang baik, Selalu ada waktu. pikirin dia kita sekeluarga, bukan hanya untuk Dia nggak pernah ngomong nggak kuat, dia selalu ngomong Tuhan baik, dia selalu ngomong kita akan selalu percaya dengan Tuhan, dan kita selalu harus ke gereja. Itu aja pembicaraan. Tuhan baik, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Dia tidak pernah mengeluh, kakak sakit, kakak begini, aku begini, aku begitu. Belum pernah sekali. Sampai akhirnya. Sampai dia tidak bisa bicara pun, dia masih bilang. Kak Kiki divonis stadium 4, mungkin seperti apa sih perasaannya pas awal mendengar Ini tadi? kan dijawab 2 tahun lalu, dia divonis stadium 4 2 tahun lalu, saya hampir sembuh, tapi tahun lalu Desember cancer-cancernya ke otaknya. Lepas itu kita coba lagi, usaha lagi kemoterapi sampai 25 kali. Akhirnya dokter katanya nggak ada jalan lagi, lebih baik ke rumah dan istirahat. Di San Diego Hills di dekat pusara Kiki Fatmala, tercurah pula curahan hati dari keluarga dan sahabat almarhumah yang menghadiri prosesi pemakaman. Kisah mereka terurai dalam banyak nada. Ada yang diselimut duka sembari berderai air mata, ada pula yang diuntai dalam rasa sedih yang tak terkatakan. Ya, Kiki yang bikin kita kuat, bukan kita yang menguatkan. Dia yang paling kita kuat lagi. Mungkin Namanya Om Faisal. seperti apa melihat sosok kebaikan dari Kak Kiki sendiri? Apa sih yang selalu diingat dari Kak Kiki sendiri buat dia masih mengenang? Terbaiklah pokoknya. Itu bawel ya. Tapi selalu Awal yang bersyukur, selalu mengucap syukur itu aja. Setiap hari bangun pagi aja dia ucap syukur. Jadi dia. Mungkin selama Pak Kiki sakit, teman-teman dari para kalangan selebriti ada ikut menjenguk nggak sih? Tidak sama sekali, soalnya Kiki nggak mau orang datang ke rumah dengan kelihatan dia dalam keadaan kayak gitu. Banyak teman-teman datang ke rumah tapi nggak bisa naik ke kamar, Oh, iya. Kiki nggak terima. Oh, siapa kabarnya? Di sini sekalian ya, saya minta maaf buat teman-teman Kiki yang selalu bilang mau datang. Bukan saya menolak, tapi saya sudah bicarakan. Dia bilang dia tidak mau ketemu orang kalau tidak dalam keadaan baik. Jadi dia paling senang kalau undang temennya tuh makan, dandan, makan sama-sama, senang-senang. Dia nggak mau bikin orang susah mikirin dia nggak mau. Jadi mohon maaf buat yang kemarin telepon saya nggak respon karena bukan saya yang nolak, bukan kemauan itu saya harus Dan juga kabarnya beberapa teman-teman selebriti tidak tahu kalau Pak Kiki sakit. tidak ada. Nggak pernah cerita. Tidak pernah mengingat.
Walaupun kita berangkat sama-sama dengan teman-teman artis, kita kemana-mana, dia nggak pernah ngomong ke siapa-siapa. Oke. Selalu menunjukkan kalau dia sehat. Dia selalu keliling kondisinya baik dan sehat. Kalau saya ya sekarang bikin di tempat yang lebih baik, lebih tenang, dan saya akan ketemu dia di surga. Di tengah pekatnya duka atas berpulangnya Kiki Fatmala selamanya, terkuak pula wasiat almarhumah yang diungkapkan sebelum ia meninggal dunia. Diakui sang suami bahwa wasiat Kiki adalah ia tak ingin menerima karangan bunga duka dan meminta digantikan dengan menyumbang kepada badan amal, juga keinginannya untuk dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Imannya yang dia percaya, dia imani, dia Rencananya di San Diego Hills, dia yang perminta. Keponakan kita lagi di rumah, sekarang hari ini pergi sekolah lagi di rumah, tapi kita nggak bawa mereka ke rumah duka. Tidak menerima karangan bunga. Soalnya Kiki nggak mau. Kiki maunya lagi baik donasi ke gereja atau anak yatim piatu. Permintaan Kiki yang terakhir, dia nggak mau dirawat di rumah sakit lagi, dia mau tinggalnya di rumah sampai akhirnya. Kami ambil keputusan nggak rawat di rumah sakit dan rawatnya di rumah sampai akhirnya. Kematian membawa jiwa Kiki Fatmala ke alam yang baru dan memulai kehidupan yang baru pula. Tetapi perpisahannya dengan orang-orang tercintanya di dunia ini tetap menghadirkan duka yang amat dalam, terutama bagi keluarga yang ditinggalkannya dan juga adik-adiknya. Maka tak heran kalau tangis dari keluarga sulit terbendung di tengah kenyataan kehilangan sosoknya yang di mata adiknya adalah orang penuh cinta dan sayang kepada keluarga, juga baik terhadap sesama dan tangguh dalam menjalani hidup atau yang disebutnya Wonder Woman. Tangis sang adik yang ia sayangi pun pecah ketika dirinya atas nama almarhumah kakaknya meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan almarhumah sang kakak, baik yang disengaja maupun yang tak disengaja selama hidupnya. saya sebagai adiknya, saya hanya berdua. Saya hanya dua saudara. Saya sama Kiki. Jadi teman-teman media mohon didoakan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dia hanya sosok kakak yang baik, yang tidak pernah Perhatian sama keluarga. Merugikan atau menjahatkan ataupun apapun itu nggak pernah. Dan dia the Wonder Woman yang kuat, kokoh. Nah, dia bilang kurang sehat aja, tapi dia super kuat banget, rutin. Dan memang sudah pernah jantang sembuh, dan tapi semua kembali pada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan berkehendak. Kita hanya bisa pasrah dan ikhlas. Duka yang pekat disertai tangis mengiringi prosesi pemakaman Kiki Fatmala hari ini di tempat pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Lantas seperti apa jatuh bangunnya perjuangan Kiki Fatmala dan sang suami agar bisa sembuh dari kanker stadium 4 2 tahun belakangan ini? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pekatnya duka disertai isak tangis dan derayan air mata mengiringi prosesi pemakaman Kiki Fatmala hari ini di tempat pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Itulah akhir dari ziarahnya di dunia dan awal dari kehidupannya yang baru. Kepergiannya sekaligus melepas semua deritanya di dunia. Pernah diakuinya betapa beratnya berjuang melawan penyakit kanker paru-paru stadium 4 yang dideritanya 2 tahun belakangan ini. Ia mengaku sempat menangis 3 hari bersama sang suami, lalu ia berusaha bangkit untuk menjalani pengobatan
dengan harapan akan sembuh. Berkat usaha dan doa bersama sang suami, Kiki sempat divonis sel kankernya tidur alias jinak, sehingga ia sempat berhenti kemoterapi setelah dijalani 6 kali. Kiki menanggapi hal tersebut sebagai suatu mukjizat dari Tuhan. Setelah 6 kali kita harus pergi berangkat ke Singapura untuk cek dengan dokter yang sama yang kasih kita obat. Di sana dilakukan PET scan dan MRI otaknya. Ternyata ya bersyukur sekali hasilnya bagus. Di MRI otaknya nggak naik ke otak, kansernya nggak lari ke otak karena yang paling dekat dari paru-paru kan di tulang belakang dengan otak nggak ada masalah dan dokter bilang wah ini hasilnya bagus sekali, bisa stop kemo. Aku yang terima kasih Tuhan, kemo tuh rasanya nggak enak banget. Aku bisa stop kemo yang ke-6 dan kata dokternya ini hasil yang udah the best hasil, nggak bisa lebih bagus ya. Nggak bisa lebih bagus lagi dari ini. Kalau mau stop udah oke, bisa stop gitu, tapi bisa juga lebih bagus lagi. Imunologinya dilanjutin. Imunologi 6 bulan lagi. Ya, 6 bulan lagi aku harus imunologi. Per 3 minggu imunologi harus aku infus imunologi, terus sama cek darah per 3 minggu. PET scan 2 kali lagi. PET scan 2 kali lagi tahun ini, tahun depan harus juga PET scan. Dua kali lagi, jadi harus tetap dipantau. 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan harus dicek terus biar benar-benar ngomong cancer free itu lepas 3 tahun. Tapi sekarang belum ya. Kan cancer free enggak, kan semua orang ada cancer, cuma cancer Kiki udah tidur, tumornya hampir nggak kelihatan lagi sama sekali. Nah, itu juga harus lanjutin imunologi aja buat badannya kuat aja. Nggak, keobatan cuma imunologinya per 3 minggu. Imunologi. Itu cuma setengah jam. Ini benar-benar kita selalu bilang ini mukjizat. Ya. Sudah pernah jangan sembuh dan tapi semua kembali pada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Tuhan berkehendak. Kita hanya bisa pasrah dan ikhlas. Agak kaget sih karena aku tuh beberapa kali kontekan sama beliau, aku tuh amazed gitu. Termasuk aku ada sempat berkesempatan 2 kali podcast. Yang pertama waktu pada saat COVID, beliau belum divonis sakit kanker. Yang kedua pada saat dengar beliau divonis kanker, lung cancer kalau nggak salah. Aku ke rumah beliau, diterima dengan baik sama suami juga. Dan aku bilang sama almarhum, lu tuh Mbak nggak kayak orang sakit gitu, aku bilang gitu. Terus dia juga dengan berapi-api menceritakan gitu. Ya artinya waktu pas dengar kabar dari salah seorang teman yang terpercaya, infonya bahwa Kiki kondisinya drop banget gitu. Dan dia ulang tahun kan, sempat beberapa minggu yang lalu, aku WhatsApp juga udah nggak dibaca gitu. Ya, pagi ini mendengar kabar, of course very sad ya. Tak hanya itu, kisah perjuangan suami Kiki Fatmala yang rela dipecat dari kantornya demi bisa menemani mendiang Kiki berobat dengan menjalani kemoterapi pun viral di sosial media. Sang suami dikenal perhatian, peduli dan selalu mendampingi Kiki, terutama dalam kondisinya pasca divonis mengidap kanker paru-paru stadium 4. Ya, Kiki yang memilih dirawat di rumah, beruntung memiliki suami yang rela untuk siaga, siap antar, mendampingi dan jaga. Bahkan untuk pergi ke kamar kecil pun, sang suami setia mendampingi Kiki. Kesetiaan dan perhatian suami Kiki ini bahkan menjadi viral di sosial media. Ia rela kehilangan pekerjaan demi mendampingi istrinya yang tengah berjuang untuk sembuh dari penyakit ganas kanker stadium 4. Tapi dia ngomong sama orang kantor, istri saya kemo, tapi saya nggak bisa ninggalin dia. Suami aku yang ngurus semua obat, rumah sakit, cari dokter apa, yang cari dokter semua cari dokter di mana di Bangkok, Singapura, Malaysia, Germany, Japan, dan Taipei juga. Ya semua ada. Dikasih hasilnya kirim ke mereka dulu, mau lihat apa solusinya dari mereka apa. Yang terbaik ya dari Singapura. Dari Singapura karena Singapura tembakan radiasi dulu karena kanker aku udah besar sebesar 7 kali 5.
7 ke 5 di belakang udah hampir menutupi saluran pernafasan. Akhirnya kita memutuskan untuk berobat di Singapura, karena di Singapura ada alat namanya apa? Cyber untuk apa namanya? Radiasi. Jadi aku diradiasi sebanyak 5 kali di Singapura. Setelah itu baru kemo. Jadi kemo pertama aku lakukan di Singapura. Waktu dia kemo saya tetap di rumah, tapi kerja saya banyaknya di luar kota. Sebelum saya berangkat, kamu oke nggak? Dia selalu, saya oke, pergi aja. After 2-3 hari kemo baru saya terbang lagi. Jadi dia nggak mau ninggalin aku kalau misalkan aku baru kemo, aku masih lemes ke kamar mandi apa. Jadi suami mesti megangin apa kan yang ngerawat ya. Suami aku aja yang ngerawat aku kan. Jadi kalau misalkan aku bilang dia harus kerja, aku bilang pergi, kamu kerja, nggak apa-apa kok. Aku sehat, aku bisa jalan, aku bisa ke kamar mandi, aku bisa jalan gitu. Jadi kalau dia lihat aku udah sehat baru berangkat kerja gitu. Kalau keluar kota gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.